Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Azhara dengan NIM C0022018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian KUHP, hak kewajiban wajib pajak, dan Fiskus, NPWP, dan NPPKP. Baiklah, materi yang pertama ada ketentuan umum perpajakan. Ketentuan umum perpajakan. Sebagai hukum pajak formal, undang-undang ketentuan dan tata cara perpajakan mengatur mengenai tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, UU KUHP mengatur ketentuan formal dalam melaksanakan hukum pajak material seperti UU Pajak Penghasilan atau PPH. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN, PPNBM), Undang-Undang Pajak dan Bangunan, Undang-Undang Biaya Perolehan Hak dan Atas Bangunan, Undang-Undang Bea Materai, dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta Undang-Undang Pengampunan Pajak. Wajib pajak. Istilah-istilah dalam perpajakan yang pertama itu ada wajib pajak, subjek pajak, sama objek pajak. Baiklah, wajib pajak itu sendiri adalah orang atau pribadi serta badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Yang kedua, subjek pajak, orang atau badan yang telah dinyatakan sebagai sumber hukum yang dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, objek pajak, semua penghasilan, nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang, transaksi, atau lainnya yang menurut perundangan pajak dikenakan pajak. Kedua, hak dan kewajiban wajib pajak dan Fiskus. Ada 12 yang pertama hak wajib pajak sendiri, hak melakukan pembetulan, hak mengajukan permohonan restitusi, hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon, hak memperoleh pembayaran restitusi dalam waktu 1 bulan, hak memperoleh surat pemberitahuan SPT, hak mengajukan surat keberatan, hak memperoleh kepastian hukum dan permohonan keberatan, hak menyampaikan permohonan banding, hak mengajukan keberatan atas keputusan sanksi, hak memperoleh kepastian hukum dan atas perkara pajak, serta hak wajib pajak lainnya. Kewajiban wajib pajak ada 12. Yang pertama, mengambil SPT atau surat pemberitahuan, mengisi SPT, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melunasi pajak kurang bayar, menyampaikan SPT, penyelenggara pembukuan, menyimpan dokumen, menyetor pembayaran massa, memotong dan menyetor pajak tahunan berjalan, melaporkan hasil potongan, memberikan keterangan, memperlihatkan pembukuan, memberikan kesempatan petugas memasuki ruangan, meniadakan kerahasiaan, serta membantu melancarkan pemeriksaan. Wewenang dan kewajiban Fiskus. Jadi ada beberapa badan yang digolongkan sebagai Fiskus. Yang pertama, Kementerian Keuangan dengan jajarannya meliputi Dirjen Pajak yang meliputi KPP di seluruh Indonesia, kantor wilayah dalam artian kantor pemeriksa dan penyidik pajak seluruh Indonesia, kantor penyuluhan pajak kabupaten kota. Yang B, Dirjen Bea Cukai dan kantor inspeksi Bea Cukai. Yang C, Dirjen Kebijakan Fiskal. 2, Gubernur dengan Dispenda TK1. 3, Bupati atau Wali Kota dengan Dispenda TK2. Wewenang Fiskus memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, melakukan penelitian dan pemeriksaan, dan praduga tak bersalah, menindaklanjuti lanjutan hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi, melakukan penyidikan penagihan pajak, hak mendahului dan hak mengurangi dan menghapus sanksi. Kewajiban Fiskus yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum, melayani wajib pajak dalam mendaftarkan sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP, melayani wajib pajak dalam mengisi SPT PPH, tahunan PPH masa, SPT PPN masa, melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPH tahunan, PPH masa, SPT PPH masa sekaligus memberikan tanda terima, melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding, melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik PPH maupun PPN, melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi. Kewajiban khusus bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak, tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan atau ada rahasia jabatan.
Yang ketiga, NPWP dan NPPKP. Nomor pokok wajib pajak. Jadi NPWP itu nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang yang wajib mempunyai NPWP itu antara lain adalah wajib pajak atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Berarti orang yang memiliki pekerjaan itu wajib memiliki NPWP. Dua, wajib pajak atau orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tapi memperoleh penghasilan jumlahnya tidak melebihi PTKP setahun. Manfaat NPWP dapat mengembalikan pajak atas zakat dan kredit pajak fiskus negeri. Syarat pembuatan paspor, syarat pengajuan IUP, syarat pembuatan R atau K di bank, bayar pajak lebih kecil, syarat pengajuan kredit di bank lebih kurang 50 juta. Beda dengan orang yang ber-NPWP dan tidak, bedanya itu antara lain pada rancangan undang-undang pada tahun 2007 ditetapkan tarif pajak yang lebih tinggi kurang lebih 20% bagi pribadi yang tidak ber-NPWP. Fungsi nomor pengukuhan NPWP, NP, NPP, KP. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang bawah atau PPNBM. Sebagai pengawasan administrasi perpajakan, syarat mendapatkan nomor pengakuan PKP atau NPPKP yaitu pengusaha baik pribadi maupun badan harus memenuhi kriteria PKP yang utama dalam memiliki omset dan peredaran bruto usaha 1 tahun sebesar 4,8 miliar. NPPKP, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, merupakan nomor pengusaha kena pajak yang disematkan dalam pengusaha yang dikukuhkan PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi jadi PKP. Dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang ditentukan bagi NPKP. Perbedaan NPWP dan NPKP merupakan kalau NPWP itu identitas wajib pajak baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan NPPKP lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Sekian pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.